masa proses transisi ketika menjelang revisi Undang-Undang KPK. Nah, ini salah satu faktor menurut saya menyebabkan runtuhnya public trust. Ya. Nah, saya akan mulai sekarang mengenai korupsi itu sendiri. Ya, saya akan mengawali terlebih dahulu, ya, dan saya mengambil tema desentralisasi dan korupsi pemerintah daerah. Yang pertama, kalau kita bicara mengenai desentralisasi dan korupsi, ternyata banyak fakta dan data menunjukkan, paling tidak di lingkungan penegak hukum, khususnya KPK, bahwa desentralisasi ini dapat memiliki konsekuensi yang ambigu. Di satu sisi, memungkinkan daerah untuk lebih memiliki kewenangan sehingga fleksibel dan responsif dalam melakukan pelayanan publik. Tetapi ternyata di sisi yang lain juga menyebabkan para pejabatnya lebih memiliki kesempatan untuk korup. Ya, diskusi-diskusi mengenai bagaimana petahana mengeksploitasi dana COVID, ya, kemudian memobilisasi ASN, pergantian jabatan di masa menjelang pilkada dilaksanakan. Meskipun juga cukup banyak petahana yang kalah, ya, tidak semua petahana begitu. Tapi cukup banyak petahana ini yang memainkan kewenangan. Ya, sehingga ketika kemudian dia terpilih kembali di kemudian hari, seperti kita lihat dari data-data di KPK itu, ya, korupsi di lingkungan perizinan, Kalimantan Timur misalnya, Kalimantan Selatan juga kita bisa melihat bagaimana dampaknya pada banjir, korupsi izin pertambangan, sumber daya alam. Ya, ini semua terjadi karena apa? Karena mengeksploitasi kewenangan untuk kepentingan political cause dalam pilkada. Ketika pejabat mengkorup uang dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, atau meminta uang dari individu atau perusahaan yang berbisnis, ya, dengan atau diatur oleh pemerintah daerah, maka akan terjadi kenaikan biaya pemerintah, peraturan yang tak dijalankan, dan secara umum mereduksi kualitas penyelenggaraan pemerintahan. KPK pernah melakukan OTT di Meikarta dulu, ya, kasus Meikarta dengan Bupati mana itu, Karawang, ya, kalau saya tidak keliru, ya. Itu juga salah satu Bupati di Bekasi, ya, kalau tidak salah, ya, Bupati di Bekasi, ya. Ini juga salah satu cerminan dari sistem pemerintah daerah yang korup. Ya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, kita ingin melihat lebih dahulu mengenai tipologi korupsi. Saya rasa juga sudah banyak yang pelajari hal ini. Saya ingin mengutip tulisan yang sudah banyak dikutip orang, yaitu Anwar Shah, seorang peneliti orang Malaysia, dan Mark Skater yang menulis buku Combating Corruption, Look Before You Leap, Finance and Development. Dikatakan oleh mereka bahwa korupsi ini mencakup 3 jenis luas kategori. Pertama, mereka menyebutnya dengan grand corruption, yaitu manakala sejumlah pejabat melakukan pencurian atau penyalahgunaan sumber daya publik secara besar-besaran. Nah, ini saya rasa kalau kita melihat di tempat-tempat di mana lokus pertambangan, sawit, ya, kemudian perizinan-perizinan yang terkait dengan sumber daya alam, ini sangat besar potensi terjadi grand corruption ini. Kita juga pernah melihat dulu bagaimana korupsi EKTP sampai 2,5 triliun dari anggaran yang 5 triliun. Tapi yang digunakan 2,5 triliun. Ada yang lebih parah lagi, yaitu korupsi yang terjadi ketika kita melihat misalnya BPJS. Ya, BPJS yang juga melibatkan beberapa oknum di OJK, kebetulan saya saksi ahli yang diminta Kejaksaan Agung, korupsinya lebih fantastis, nilainya 6,5 triliun. Ya, dan kemudian negara melakukan suntikan kepada BPJS, ya, 20 triliun, coba Anda bayangkan, sudah hilang uang 16,5 triliun, negara menyuntik 20 triliun, berarti negara ini dirugikan 2 kali lipat, ya, 36,5 triliun. Itu angka yang terbesar dalam sejarah korupsi di Indonesia. Ya, setelah Orde Baru, ya, kalau Orde Baru kan kita tidak sempat melihat bagaimana konkretnya karena memang tidak pernah dilakukan pengusutan secara tuntas. Ya, isu-isu sih banyak. Ya. Jadi angka terbesar korupsi ternyata yang di kasus, bukan BPJS, ya, Jiwasraya. Jiwasraya itu 16,5 triliun. Negara menyontek lagi 20 triliun sehingga justru dirugikan 36,5 triliun. Ya, ini menurut saya masuk dalam kategori grand corruption ini. Termasuk juga korupsi KTP elektronik itu. Ya.
uangnya diputar-putar di luar negeri, di Mauritius, lalu kembali lewat Singapura, akhirnya ditukarkan di salah satu money changer kecil di Jakarta, ya, di satu daerah di Jakarta. Maka ketika saya diminta menjadi ahli di sidang Tipikor bersama-sama ahli pencucian uang, Pak Yunus Hussein pada waktu itu, ya, bersamaan hadir di situ adalah suami istri yang mengelola money changer. Tentu mereka tidak pada posisi yang terdakwa karena mereka tidak tahu, mereka hanya penukar uang. Jadi sedemikian liku-liku yang terjadi. Di kasus KTP elektronik itu ada pertanyaan yang unik dari hakim ketika saya menjadi ahli dalam sidang itu. Karena apa? Karena Pak Setia Novanto ini sudah tidak di posisi ketua DPR, dia menjalankan sanksi kode etik dan diturunkan posisinya menjadi ketua fraksi, ya. Ternyata kemudian meskipun dia di posisi ketua fraksi yang tugasnya hanya mengordinir orang-orang di fraksinya, ternyata dia menjadi pengendali kasus korupsi KTP elektronik itu. Sehingga lahirlah sebuah temuan jurisprudensi yang saya katakan pada waktu itu bahwa korupsi ini tidak selalu linear dengan kewenangan. Ya, kalau semula kan pintu masuknya pasti ada penyalahgunaan wewenang. Ya, jadi setiap pelaku korupsi pasti punya wewenang. Nah, Setnov ini tidak, tapi dia mengendalikan. Maka lahirlah sebuah doktrin yang penting, ya, dalam sidang itu yang saya sampaikan pada waktu itu bahwa korupsi ini tidak selalu linear dengan kewenangan. Yang kedua, state capture atau regulatory capture, yaitu kolusi resiprokal, ya, timbal balik yang dilakukan oleh agen-agen pemerintah dan swasta untuk memperoleh keuntungan pribadi. Kita bisa lihat contoh misalnya kasus korupsi dana bansos yang melibatkan oknum-oknum termasuk menterinya di Kemensos, ya, dan juga pihak swasta yang menyediakan barang itu, ya, dan akhirnya sekarang untuk memperbaiki kan diganti menterinya, ya, dan kemudian juga pola pembelian bansosnya juga diubah, sekarang menggunakan sistem tunai langsung ditransfer, ya. Kalau dulu kan dengan barang-barang yang dibeli, dan ini kan sangat fantastis, ya, karena dilakukan OTT saat sedang belanja tamasya di Amerika Serikat, ya. Di masa COVID, ya, korupsi, ya, sebenarnya dapat dikenakan penerapan pemberatan sampai hukuman mati kalau kita lihat dalam undang-undang Tipikor, Undang-Undang 399 dan 20/2001. Yang ketiga, bureaucratic corruption atau petty corruption, ya, ini keterlibatan pejabat publik di level bawah dalam menyalahgunakan jabatan untuk mendapatkan suap atau keuntungan yang kecil. Ini banyak tersebar. Kalau ini diungkap semuanya yang repotan penegak hukum, ya, karena dulu pernah dikatakan bahwa korupsi ini sudah masuk ke sendi-sendi kehidupan sosial, ya. Ini kalau kita bicara mengenai bureaucratic corruption itu banyak sekali, ya. Nah, kalau kita lihat aliran kewenangan dari negara melalui desentralisasi kepada daerah, ternyata juga diikuti dengan terjadinya pola-pola korupsi, ya, bisa berupa grand corruption dan state capture ini juga bisa berupa regulatory capture dan juga bureaucratic corruption. Ini mengiringi sehingga bisa kita lahirkan sebuah pengkritisan juga bahwa korupsi ini juga mengiringi, ya, aliran kewenangan dari pusat ke daerah. Ketika terbentuk raja-raja kecil di daerah yang mengendalikan kewenangan dari sumber daya alam sampai perizinan, ya. Kita belum tahu nanti dampak dari Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja yang melakukan perombakan banyak perizinan, ya, dan juga melakukan banyak terobosan-terobosan, ya. Apakah juga semakin besarnya diskresi dilakukan juga biasanya ini juga korupsi mengikuti juga, gitu, ya. Nah, mari kita lihat berikutnya, grand corruption. Pada level grand corruption dan state capture, korupsi ini dilakukan secara sengaja, terencana, berskala besar dan melibatkan banyak pihak dari hulu ke hilir. Kasus korupsi KTP elektronik seperti itu, ya. Korupsi jenis ini biasanya dilakukan oleh segerombolan elit politik atau pejabat senior pemerintah yang membuat kebijakan atau peraturan untuk menguntungkan diri sendiri dan kelompok tertentu dengan memungkinkan mereka untuk menyalahgunakan sejumlah besar pendapatan dan fasilitas umum setelah mendapatkan suap dari perusahaan nasional maupun transnasional. Kasus yang terjadi di Kemensos itu juga saya rasa sebenarnya bisa masuk dalam kategori
grand corruption, dan juga celakanya dilakukan pada masa krisis ekonomi, ya, dan juga pada masa pandemi, ya. Bahkan juga sempat terlontar pada itu ada gratifikasi seks segala. Cuman KPK tidak menelusuri lebih jauh lagi, ya, tapi sempat terungkap itu oleh oknum pejabat di lingkungan Kemensos. Kasus korupsi Jiwasraya, ya, ini juga sama, ini juga masuk dalam kategori grand corruption karena besarannya ini fantastis, 16,5 triliun. Ya, kalau Kejaksaan Agung ini humasnya ini sebagus KPK, tentu ini akan bisa dikemas menjadi sebuah berita yang bombastis, ya. Karena angkanya ini memang terbesar dalam sejarah korupsi di Indonesia, yang terbesar ditangani oleh Kejaksaan Agung ini, korupsi Jiwasraya 16,5 triliun. Ya, dan ini melibatkan OJK, jabat di lingkungan OJK. Kebetulan saya tahu, ya, karena saya ada di dalam kasus itu sebagai expert yang diminta Kejaksaan Agung. Ini lebih besar daripada KTP elektronik, saya juga menjadi ahli di situ. Nilainya KTP elektronik itu 2,5 triliun. Dari anggaran 5 triliun yang dianggarkan untuk pengadaan KTP elektronik. Kemudian state capture atau regulatory chapter ini adalah korupsi yang dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas, peraturan, sumber daya yang sudah ada tanpa harus merencanakan dari hulu. Jadi korupsi ini juga bisa terjadi karena pemanfaatan fasilitas atau bahkan melalui korupsi melalui regulasi. Ya. Kalau omnibus law misalnya kita belum tahu, ya, apakah juga diiringi juga dengan terjadinya regulatory capture, ya, regulatory capture. Jadi masih sangat banyak yang bisa ditelusuri. Kemudian bureaucratic corruption ini pada level pemerintahan daerah ini biasanya dilakukan oleh pegawai negeri sipil yang menjadi pelaksana kebijakan pemerintah. Korupsi ini biasa terjadi pada titik pertukaran antara PNI dan warga negara atau kepada siapa mereka memberikan pelayanan publik secara langsung. Misalnya layanan imigrasi, kepolisian, rumah sakit, pajak, sekolah, otoritas perizinan. Jadi interaksi antara state and society atau state dan market ini juga terbuka peluang untuk terjadinya bureaucratic corruption. Ya, maka KPK pernah melakukan riset. Ternyata temuannya kasus korupsi yang ditangani KPK itu 90% terjadi di sektor pengadaan barang dan jasa. Ya, padahal kalau Anda lihat sekarang di Perpres 16/2018 ini ada yang unik di situ. Kalau misalnya penegak hukum sudah melakukan proses penyidikan dan bersamaan juga ada pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal, di dalam Perpres itu dikatakan penegak hukum harus ngalah, harus menyerahkan kepada aparat pengawasan internal. Ya, itu di Perpres 16/2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Ya, saya tahu karena saya kebetulan mengajar bidang itu. Dan saya sendiri juga kebetulan memiliki sertifikat kompetensi keahlian di bidang pengadaan barang dan jasa. Dan saya menelusuri dari teknis operasional. Saya juga menulis buku mengenai pengadaan barang dan jasa yang diterbitkan oleh penerbit Atmajaya. Bukunya warna biru, judulnya Hukum Pengadaan Barang dan Jasa. Nah, KPK menelusuri bahwa lebih dari 90% kasus korupsi terjadi di sektor pengadaan barang dan jasa. Maka kemudian saya menulis buku itu supaya juga bisa mengawal, ya. Karena korupsi ternyata terbanyak di sektor pengadaan barang dan jasa. Karena apa? Karena ada interaksi antara state dan civil society, ya, state dan society, dan interaksi antara state dan market. Ya. Di titik ini bisa terjadi pertukaran, ya, terjadi kolusi. Seperti yang terjadi di lingkungan Kemensos itu, ketika pengadaan barang dan jasa dilakukan pengadaan secara darurat, boleh penunjukan langsung, ternyata juga diikuti dengan gratifikasi. Ada jatah Pak Menteri, ya, Pak Menteri Juliani ada jatah sendiri, yang dihitung-hitung tidak kurang dari 17 miliar jatah Pak Menteri, ya, dari pengadaan.
Pak Riawan kok hilang suaranya ya? Ya, sudah Oh, masuk lagi? Oh iya, sudah. Sudah, Pak. Pesan khusus nih ya, Pak. Ya ini ya. Ya, saya teruskan lagi. Kita sampai pada bureaucratic corruption. Ya. Nah, menurut KPK ada 8 kelompok tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi. Tadi yang pertama sudah saya sebutkan, yaitu tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa yang dibiayai APBN maupun APBD. Nah ini, tadi saya katakan jumlahnya menurut penelitian KPK lebih dari 90%. Ya. Kemudian yang kedua, TPK dalam penyalahgunaan anggaran. Ya. Ini kalau sekarang kan banyak terjadi korupsi dana bantuan COVID itu loh. Ya. Kalau incumbent sudah tidak nyalon lagi, maka dia nggak menganggarkan, sehingga penanganan COVID yang harusnya anggarannya lebih besar, dia ternyata lebih kecil. Kalau incumbentnya misalnya ingin mencalonkan lagi, maka akan ada jumlah anggaran yang besar, dan kemudian itu pun di markup atau di markdown dalam pengadaan. Kemudian TPK dalam perizinan sumber daya alam yang tidak sesuai ketentuan, seperti di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, ini harus ditelusuri nih. Halo? Halo? Iya, Pak. Iya, Masih dengar ya suara ya? Iya. Masih. Baik. Berikutnya, TPK penggelapan dalam jabatan. Dalam penggelapan dalam jabatan. Ya, ini juga banyak terjadi karena orang punya kewenangan dan barang di tangannya, maka ini dilakukan penggelapan. Kemudian TPK pemerasan dalam jabatan. Ya, kasus yang terjadi dalam OTT Bupati di Karawang atau Bekasi itu ya, yang menyangkut Meikarta itu sebenarnya kalau Meikartanya lapor itu sebenarnya masuk ke pemerasan. Ya. Kemudian TPK penerimaan suap, TPK gratifikasi seperti kasusnya Pak Yuliani di Kemensos itu. Kemudian TPK penerimaan uang dan barang yang berhubungan dengan jabatan. TPK penerimaan uang dan barang yang berhubungan dengan jabatan. Nah, ini juga sering terjadi dalam kasus-kasus korupsi. Modus tindak pidana korupsi di daerah, ini mohon maaf agak banyak ya. Lebih dari 15, ini sudah dilihat polanya oleh KPK. Ya. Pertama, pengusaha menggunakan pengaruh pejabat pusat untuk membujuk kepala daerah, pejabat daerah mengintervensi proses pengadaan dalam rangka memenangkan pengusaha, meninggikan harga atau nilai kontrak, dan pengusaha tersebut memberikan jumlah uang kepada pejabat pusat maupun daerah. Ini korupsi pengadaan. Jumlahnya lebih dari 90%. Ya. Maka biasanya dalam kasus korupsi itu kalau mau menyelidiki atau menyidik PA, pengguna anggaran, pasti juga akan dimulai dengan menyidik PPK, pejabat pembuat komitmen. Ya, karena dari situ pintu masuknya. Yang kedua, pengusaha mempengaruhi kepala daerah atau pejabat daerah untuk mengintervensi pengadaan agar rekanan tertentu dimenangkan dalam tender atau ditunjuk langsung. Dan harga barang bisa dinaikkan atau markup, kemudian selisihnya dibagi-bagikan. Ya, bahkan seorang PNS mengatakan sudah lazim itu. Biasanya ada uang yang disediakan untuk pihak pengguna, yaitu dari pemerintah itu sekitar 1,5%, itu sudah lazim. Ya, capek penegak hukum kalau harus memulai di sini. Bahkan KPK pernah melakukan OTT yang melibatkan seorang jaksa di Jogja, tetapi interaksinya terjadi di Solo. Ya, ini juga terkait dengan pengadaan di anggaran pemerintah Kota Jogja. Yang ketiga, panitia pengadaan membuat spesifikasi barang yang mengarah ke merek atau produk tertentu dalam rangka memenangkan tekanan tertentu dan melakukan harga barang atau nilai kontrak. Saya sebenarnya sedang menangani kasus ini di Kalimantan Selatan, ya, di Banjarmasin. Tapi di Kalimantan Barat, ya, di Kalimantan Barat di Pontianak, ya. Ada kasus semacam ini melibatkan dokter, tapi karena masa COVID mungkin ya ini sudah menguap dengan sendirinya, ya, karena sekarang dokter lebih dari 600 meninggal, yang hidup kalaupun korupsi dikit-dikit ya diberi kesempatan untuk tetap bertugas mungkin, ya, karena kekurangan dokter yang mati kena COVID kebanyakan. Ini kasusnya sampai sekarang masih belum jalan itu di Pontianak. Seperti ini,
Jadi penunjukan alkes tapi dengan mengarah ke merek atau produk tertentu. Yang keempat, kepala daerah atau pejabat daerah memerintahkan bawahannya untuk mencairkan dan menggunakan dana atau anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran dimaksud dengan menggunakan bukti-bukti yang tidak benar atau fiktif. Nah, ini ya. Jadi ini terkait dengan aliran keuangan. Yang kelima, kepala daerah memerintahkan bawahannya menggunakan dana atau uang daerah untuk kepentingan pribadi koleganya atau kepentingan pribadi kepala daerah yang bersangkutan, kemudian bertanggungjawabkan pengeluaran dimaksud dengan menggunakan bukti-bukti yang tidak benar, bahkan dengan menggunakan bukti-bukti yang kegiatannya fiktif. Tanggung-jawaban fiktif ini banyak terjadi ini ya. Dulu pernah ada kasus korupsi di saya lupa ya, di Pak Jero Wacik, ini kasusnya seperti ini. DOM ya, dana operasional menteri dengan pertanggungjawaban fiktif. Dulu Kementerian Pariwisata ya, saya dulu ya, di era sebelumnya. Kepala daerah menerbitkan peraturan daerah sebagai dasar pemberian upah pungut atau honor dengan menggunakan dasar peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang tidak berlaku lagi. Ini terjadi di Surabaya sebenarnya. Saya pernah diminta menjadi ahli dalam kasus jasa pungut ini, korupsi jasa pungut ini, ya. Tapi ternyata sampai sekarang juga menguap. Penyidiknya minta maaf kepada saya katakan ya jangan minta maaf kepada saya. Kalau mau minta maaf pada yang harusnya minta maaf adalah atasan saudara, bukan saya, ya. Karena menyebabkan kasus ini nggak jalan kan atasan saudara ini, ya. Dan orang yang sebenarnya menjadi terdakwa, ya, dia masih bisa menjadi tokoh di satu partai besar dan juga masih sering tampil di TV. Padahal itu dia sebenarnya terdakwa kasus upah pungut ini di Surabaya nih. Kemudian yang ke-8, yang ke-7 ya, ke-6, kepala daerah menerbitkan peraturan daerah sebagai dasar ini sudah. Kemudian yang ke-7, pengusaha, pejabat eksekutif dan pejabat legislatif daerah bersepakat melakukan ralislah. Ralislah itu tukar guling, tukar menukar barang atau aset Pemda dan melakukan markdown atas aset Pemda serta markup atas aset pengganti dari pengusaha atau rekanan sehingga ada selisih. Nah, selisih itulah yang kemudian dikorup. Ya. Ini dalam hal tukar guling pun juga ada kasus seperti itu ya. Tanah makam ya, tukar guling tanah makam juga bisa dilakukan ya. Jadi sampai makam aja pun dikorup ya. Jadi makam dikorup, dana bansos untuk Covid pun dikorup. Dana rumah sakit dikorup juga gitu ya. Hanya nggak heran kalau peringkat korupsi kita sekarang 102. Dulu 85, sekarang 102. Ya, mungkin kurang jauh lagi terjadi bebasnya ya. Kalau KPK mungkin dimatikan tuntas ya, mungkin kita bisa masuk 150 ya. Dan kalau sudah di angka itu nggak ada negara yang percaya lagi ya. Indonesia sekarang sudah terkenal sebagai negara yang paling korup di dunia ya. Sudah COVID-nya nggak selesai-selesai, jadi negara terkorup ya. Yang ke-8, para kepala daerah meminta uang jasa dibayar di muka kepada pemenang tender sebelum melaksanakan proyek. Ini banyak terjadi nih, data di KPK banyak banget ini ya. Hampir semua pengadaan, karena memang tadi dikatakan 90% korupsi di pengadaan itu. Kemudian kepala daerah menerima sejumlah uang dari rekanan dengan menjanjikan akan diberikan proyek pengadaan. Ini juga terjadi di Pemkot kan, stadion juga seperti itu. Yang ke-10, kepala daerah membuka rekening. Halo, suara saya masih didengar? Masih Pak. Ya. Masih. Oke, saya teruskan sedikit. Kepala daerah membuka rekening atas nama kas daerah dengan spesimen pribadi, bukan pejabat dan bendahara yang ditunjuk, dan dimasukkan untuk mempermudah pencairan dana tanpa melalui prosedur. Ini juga banyak terjadi nih, membuka rekening pribadi nih. Kepala daerah meminta atau menerima jasa giro tabungan dana pemerintah yang ditempatkan pada bank. Maka kita sering melihat itu dana-dana yang ada di bank. Nah, ini juga jasa gironya tabungan juga bisa menjadi lahan korupsi. Kepala daerah memberikan izin penggunaan sumber daya alam pada perusahaan tidak memiliki kemampuan teknis finansial untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Maka di Kalimantan Selatan, kalau banjirnya seperti itu, ini menurut saya aneh ya, kalau kemudian penyidik datang lalu menyimpulkan tersangkanya ini penyebab hujan ya, kan Tuhan yang menyebabkan hujan ya. Masuk datang langsung mengatakan bahwa banjirnya disebabkan oleh curah hujan ini. Jadi Tuhan ini jadi tersangka di Indonesia ini. Kemudian kepala daerah menerima uang atau barang yang berhubungan dengan proses perizinan yang dikeluarkannya. Nah, ini banyak banget ya, Kalimantan Timur ya. Ini juga dulu saya menangani anaknya Pak Syaukani ini kan juga pernah kasus seperti itu. Menerima uang proses perizinan.
Jadi ini korupsi perizinan. Ya. Kemudian yang ke-14, kepala daerah atau keluarga atau kelompoknya membeli lebih dulu barang dengan harga yang murah, kemudian dijual kembali kepada instansinya dengan harga yang sudah di markup. Ini juga banyak terjadi korupsi semacam ini. Kepala daerah meminta bawahannya untuk mencicilkan barang pribadinya menggunakan anggaran daerah. Ini juga ada yang seperti itu ya. Jadi ini dremis, ya, sejauhnya itu dremis ya. Jadi pejabat kok dremis ya, nyicil aja pakai anggaran daerah. Ya. Tahu yang dremis ya? Mungkin nggak, yang bukan dari Jawa mungkin nggak tahu. Dremis itu apa ya? Ya, sudah punya kekuasaan yang masih ngopeni barang-barang cilik, barang-barang kecil, itu dremis. Kemudian kepala daerah memberikan dana kepada pejabat tertentu dengan beban kepada anggaran dengan alasan pengurusan dana alokasi umum atau dana alokasi khusus. Ini juga banyak banget ini ya. Jadi korupsi-korupsi di DAK dan DAU banyak banget. Kemudian kepala daerah memberikan dana kepada DPRD dalam proses penyusunan APBD. Ini sudah tren. Ya, memang kalau ada kepala daerah, misalnya kita melihat di Jakarta itu kan dulu Ahok itu kan kesandung di sini. Dia nggak mau ngasih apa-apa ke DPRD, DPRD-nya teriak-teriak. Ya. Demikian juga yang terjadi di Jember. Bu Faida, Dr. Faida juga begitu ya. Dia dijatuhkan secara politik. Ya, kemudian dimaksulkan ya, dan ternyata Mahkamah Agung tidak menyetujuinya, meskipun akhirnya Bu Faida juga kalah ya, karena memang sudah terlanjur dijatuhkan kredibilitasnya, dan dicari-cari kasus korupsinya nggak ada karena nggak korupsi. Kemudian kepala daerah mengeluarkan dana untuk perkara pribadi dengan beban anggaran daerah ya, jadi ini 18 modus yang terjadi di lingkungan korupsi di daerah yang sudah ditelusuri, ini terutama KPK nih ya yang melakukan penelusuran ini. Nah yang terakhir saya ingin sampaikan ya, ini sekaligus merayakan kejatuhan terjun bebas Indonesia dari 85 ke 102 ya. Ini kan jarang diberitakan toh ya. Biasanya beritanya vaksin terus ya, memang itu bukan ya. Tapi yang turun 102 ini kok nggak diberitakan gitu ya. Nah ini sambil merayakan saya mau menyebutkan ya, kendala pemberantasan korupsi saat ini apa. Ini saya gali dari berbagai informasi termasuk dari penyidik dan juga dari para pengambil kebijakan di lingkungan penegak hukum. Ya. Pertama, pergeseran karakter penentuan kerugian negara dari potential loss menjadi actual loss yang berdampak terhadap karakter delik pada pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 tahun 2016. Saya sebenarnya sudah menyiapkan jurnal internasional mengenai ini. Saya analisis pribadi sendiri berdasarkan pengalaman saya. Nah ternyata ada satu pertimbangan yang aneh ya. Nggak tahu ini Hakim MK yang memutuskan ini kesambet apa ini, saya nggak tahu. Karena itu kan ada dissenting opinion juga itu ya. Dia mengujinya itu ternyata diam-diam menggunakan undang-undang administrasi pemerintahan. Ya. Meskipun tampak formalnya menggunakan undang-undang dasar. Jadi inilah yang sangat fatal ini. Saya sudah melakukan riset dan bentar lagi kalau sudah publish tentu akan saya informasikan ya. Apa dampaknya dari pergeseran konsep potential loss menjadi actual loss ini. Dan ini kendala betul ini. Dalam sidang terakhir ketika saya sedang menangani kasus juga ini dengan KPK korupsi PT DI Dirgantara Indonesia. Dalam sidang itu sampai melet lambenya ya, sampai meniren lambenya ya. Dalam sidang itu yang dikejar hanya kerugian negara terus. Jadi fraudnya ini nggak nampak. Ya, kenapa? Ya karena memang sekarang pengadilan takut sekali menghukum tanpa adanya kerugian yang bersifat aktual. Dan dengan pergeseran ini menurut saya tidak hanya sekedar berubah karakter deliknya, tapi juga biasanya dalam tipikor itu ada pembalikan beban pembuktian terbatas secara proporsional kepada pihak koruptor ya. Nah dengan perubahan karakter delik ini seakan-akan bebannya hanya pada penegak hukum. Penegak hukum kehilangan momentum untuk melakukan langkah-langkah luar biasa. Jadi korupsi ini sekarang ini dimaknai sama dengan maling ayam, ya. Jadi menjadi kejahatan dianggap sebagai kejahatan konvensional belaka. Dari mana mulainya? Menurut saya putusan MK 25 2016 dan putusan MK yang menempatkan KPK sebagai rumpun eksekutif. Ini kesalahan fatal ini. Ya. Sekarang kalau Anda lihat di KPK ini sedang sibuk reposisi ini. Semua akan di ASN-kan semua. Ya. Padahal kalau kita lihat di OJK ini juga pegawainya bukan ASN ada kok. Seperti KPK ini. Tapi kenapa nggak bingung? Hanya KPK yang terus
target. Ya. Ini menurut saya termasuk kendala yang sangat fatal dan kita sudah menerima buahnya ya dengan angka 102. Jadi kita ini sekarang sekelas Gambia. Ya, negara-negara Afrika yang miskin, yang korup itu kita sekarang di situ. Dengan Malaysia aja jauh banget kita. Ya, mereka punya lembaga anti rasuah, aparatnya 6.000. Ya. Kita lembaga anti korupsi kita ini, KPK ini, ya macam-macam ya, termasuk hoaxnya yang dikembangkan oleh Buzzer itu. Ya. Ada polisi Taliban dan macam-macam itu, saya di dalamnya itu nggak pernah menemukan ya. Saya sudah lama, sejak 2008 saya itu ada di KPK itu. Tapi hal-hal yang diisukan itu nggak pernah saya temukan. Ya. Dan 100% perkara yang ditangani KPK itu semuanya terbukti di pengadilan. Ya, kalau ada politisi yang mengatakan menyidik sembarangan itu, ya dia harus buktikan. Karena 100% perkara yang ditangani KPK, semuanya terbukti dan dihukum. Ya, kalau itu misalnya sembarangan, pasti kan lepas. Juga ada pra-peradilan, kenyataannya kan tidak. Kemudian yang kedua, pelemahan KPK melalui regulation policy. Ini terjadi nih, revisi undang-undang KPK, kemudian nanti PP mengenai pengalian pegawai KPK menjadi ASN, ya. Tentu ini akan menjadi kendala tersendiri, ketakutan tersendiri bagi pegawai di KPK karena mereka tidak lagi diperkenankan mengembangkan sistem budaya organisasi sendiri. Jadi KPK ini dianggap kayak kementerian, ya, dianggap kayak kecamatan, kelurahan, ya. Nah inilah ya yang menyebabkan angka korupsi kita ini sekarang kita menjadi sekelas Gambia, Zimbabwe, ya. Jadi sering kan didengung-dengungkan Indonesia ini akan sudah akan ada mobil listrik. Dulu juga ada mobil apa itu? Dulu juga ada mobil apa? Mobil SMK kan? Mobil SMK. Sekarang mobil listrik ya. Ya boleh saja nggak masalah mau ada inovasi, tapi jangan lupa korupsinya ini juga ditangani gitu loh ya. Saya juga belum tahu perkembangan kasus Harun Masiku itu seperti apa ya. Konon dengar-dengar malah sudah mati dia. Ya kan KPK ini ringsek kan gara-gara kasus itu. Saya juga diminta menjadi ahli dalam kasus itu sebenarnya. Saya tanya, apakah penyidik berani menangani ini? Ya. Dia mengatakan, ya ini konsekuensi tugas Pak. Ya sudah, saya akan bantu sebagai expert, tapi resikonya pasti ada. Ternyata betul. Sejak kasus itu kemudian lahirlah undang-undang revisi KPK itu. Ya. Ini menurut saya, undang-undang revisi undang-undang KPK ini betul-betul merupakan celah atau noda di Republik ini. Kemudian policy rule yang melemahkan pemberantasan korupsi, misalnya Inpres nomor 1 2016. Ini judulnya percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Di dalam Inpres itu dikatakan, kalau ada kasus korupsi, ya, penegak hukum kepala daerah harus mengedepankan langkah-langkah administratif. Ya. Sebenarnya tanpa Inpres itu pun, kalau kita baca undang-undang administrasi pemerintahan sudah terjadi itu. Ya, pengadministrasian kasus-kasus korupsi banyak sekali. Ya, ini melemahkan proses korupsi, ya. Maka tidak heran kalau angkanya sekarang menjadi 100 ya. 2 ya. Kita belum lihat ini dari TI ya. Dulu menjadi kebanggaan ketika saya misalnya diminta menjadi ketua tim melakukan riset mengenai indeks persepsi korupsi di Balikpapan misalnya. Selalu yang digunakan acuan adalah angka nasional, ya. Kalau sekarang dengan Balikpapan saja jauh nasional itu. Kenapa? Lah kelasnya sudah seperti Gambia, Zimbabwe. Ya. Jangankan Malaysia kejauhan, ya. Zimbabwe atau itu Gambia tadi. Jadi kita sekelas negara-negara negara miskin di Afrika, ya, Afrika Utara yang memang pemiskinan terjadi secara struktural karena korupsi. Dan kita juga belum kita melihat juga ya bagaimana hasil dari seleksi pimpinan KPK kemarin, ya. Kita melihat bagaimana pimpinan KPK ini cukup banyak yang bermasalah, ya. Kalau saya tadi yang saya ceritakan tadi itu saya melihat sendiri ya. Jadi saya menceritakan kebanggaan saya tidak pernah menjadi ahli dari pihak koruptor. Ternyata pimpinan KPK, seorang pimpinan KPK tidak mengapresiasi, ya, malah mendelegitimasi, ya. Ini aneh dan terpilih kembali nih, ya. Ini negara sakit, negara gila ini kayak menurut saya ini ya. Berikutnya, tersebarnya lokus-lokus kewenangan yang menjadi area tipikor di berbagai daerah, ya, terlalu banyak, ya. Jadi sebaran pilkada ini juga sebenarnya juga menjadi sebaran potensi korupsi, ya.